Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Irmayanti. Di sini saya akan membahas cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, cluenya itu, pernah gak sih kalian merasa kayak kok semangat belajarku kadang naik, kadang turun? Atau pernah gak sih kalian melihat teman kerjanya itu belajar terus? Gak bosan ya apa dia? Gak capek ya apa dia? Nah, apakah semua ini berkaitan dengan motivasi belajar? Yuk langsung saja kita simak videonya. Nah, di sini ada motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, jadi teman-teman, motivasi itu suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini berkaitan dengan belajar. Jadi motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Nah, di sini ada motivasi itu terbagi dua. Yang pertama yaitu motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita. Nah, misalnya nih teman-teman itu punya target untuk menjadi juara kelas, lalu teman-teman tiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar. Nah, kemudian teman-teman berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, sedangkan motivasi eksternal ini, misalkan nih orang tua itu berkata, "Nah, kalau kamu jadi juara kelas, nanti papa ajak kamu liburan." Nah, kemudian teman-teman semangat setelah mendengar kata-kata itu, maka itu motivasi eksternal dari luar. Nah, di sini ada penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama yaitu karena kita belum punya target, impian atau cita-cita. Nah, yang kedua karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Yang ketiga adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas. Nah, yang keempat karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan dan sebagainya. Yang kelima yaitu pastinya karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Nah, di sini ada dari faktor eksternal. Yang pertama yaitu karena teman-teman belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena teman-teman memiliki pertemanan yang kurang baik, teman yang hanya mengajak main game, jalan, ngajak nongkrong. Nah, bukan teman yang mengingatkan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu karena teman itu terlalu mengandalkan teman, maksudnya itu karena mempunyai teman yang pintar, yang pandai. Nah, dengan ini berpikir tenanglah, ada dia yang bisa bantu. Nah, yang keempat yaitu bisa jadi teman-teman sedang ada masalah, entah masalah di keluarga, masalah pertemanan dan sebagainya, sehingga motivasi teman-teman menurun. Nah, sekarang kita cek ya, apakah penyebab turunnya motivasi belajar teman-teman itu faktor dari internal atau dari eksternal. Nah, di sini ada cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menuliskan target, impian, dan cita-cita. Nah, dengan ini maka teman-teman akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Nah, yang kedua yaitu membuat jadwal belajar. Maksudnya itu bukan jadwal pelajaran dari sekolah ya, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya nih, setiap habis subuh teman-teman mau belajar setengah jam. Nah, dengan begini motivasi belajar teman-teman akan meningkat. Nah, yang ketiga yaitu ketika teman-teman belajar disesuaikan dengan gaya belajar teman-teman ya, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya itu teman-teman membuat janji pada diri kita sendiri. Misalnya nih, kalau aku masuk 10 besar, maka aku mau jalan-jalan sambil makan enak-enak. Tapi kalau aku tidak masuk 10 besar, aku janji 1 bulan nggak main game. Nah, ini bisa memotivasi teman-teman untuk semakin semangat belajar. Yang kelima yaitu membuat kelompok belajar. Nah, kalau kita punya teman 2 orang atau 3 orang yang mempunyai semangat belajar, ini pun bisa membuat motivasi belajar kita semakin meningkat karena kita bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi dan sebagainya. Jadi, teman-teman, saat ini kita harus membuat kelompok belajar
sehingga motivasi teman-teman bisa meningkat. Nah, yang terakhir yaitu istirahat yang cukup dan refreshing, yaitu hibur dirimu. Nah, jadi teman-teman tentu yang namanya orang belajar itu pasti capek kalau terus-menerus pasti jenuh. Nah, untuk itu maka istirahatlah ketika dirimu lelah dan hiburlah dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.